Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah Fisika Dasar 1 di tahap persiapan bersama ini. Pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang usaha dan energi di pertemuan ke-6 kita. Nah, usaha dan energi. Jika kita bicara usaha dan energi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menghitung atau menemukan solusi pada kasus fisik terkait mekanika dan aplikasinya dengan menggunakan konsep mekanika Newton. Adapun tujuan pembelajaran, ada beberapa, diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep energi, tentang usaha dan energi berhubungan dengan teorema energi kinetik. Terus ada mahasiswa mampu memahami tentang hukum Hooke, mahasiswa mampu memahami konsep energi potensial, mahasiswa mampu memahami hukum kekekalan energi, dan mahasiswa mampu menerapkan transformasi antara energi kinetik, energi potensial, dan energi termal. Tentu kalau kita bicara usaha dan energi, pada kehidupan sehari-hari tentu akan berbeda dengan apa pengertian usaha di fisika itu sendiri. Nah, usaha di dalam fisika kita dapat mengartikan bahwa proses perubahan energi atau usaha ini selalu dihubungkan dengan gaya yang menyebabkan suatu perpindahan di suatu benda. Jadi kalau kita bicara usaha di sini, usaha yang diakibatkan oleh gaya konstannya. Berarti besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga benda mengalami perpindahan. Nah, dalam fisika ini bisa dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S, di mana kalau kita ilustrasikan di sini, jika kita mempunyai suatu benda yang ingin kita pindahkan, dia mempunyai posisi awal di sini, sehingga kita akan memindahkan dengan gaya tertentu sejauh S, maka di sini terjadilah proses usaha itu. Berarti usaha memindahkan benda ini ke posisi awal ke posisi akhirnya, sehingga kita akan mendapatkan nilai W sama dengan F kali S, di mana W adalah besar usahanya, F-nya adalah komponen gaya yang searah dengan arah perpindahannya, terus S adalah besar dari perpindahannya. Nah, untuk memahami ini kita mempunyai contoh soal seperti ini. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Nah, ditarik oleh mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton dan bergeser sejauh 4 meter. Nah, di sini yang ditanyakan, berapakah usaha yang dilakukan oleh benda itu? Nah, cara menjawabnya perlu kita tahu apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah masanya 10 kg, gayanya 25 Newton, perpindahannya adalah 4 meter. Terus yang ditanyakan adalah usahanya. Nah, caranya langsung saja, W sama dengan F kali S, di mana nilai F tadi adalah 25, sedang S-nya adalah 4, sehingga kita akan mendapatkan nilai sebesar 100 Newton kali meter atau 100 Joule.
seperti itu untuk contoh dari usaha dengan gaya konstan. Nah, kita lanjut dengan usaha atau gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Nah, maksudnya bagaimana? Berarti di sini kita punya ilustrasi gambar seperti ini. Bila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahan benda itu, maka usaha yang dilakukan akan menjadi lebih kecil. Nah, sehingga akan mengikuti sudut perpindahannya. Nah, seperti gambar di sini, kalau kasusnya seperti ini, kita akan bisa menuliskan persamaan W sama dengan F cos theta. Nah, cos theta ini didapatkan dari sudut antara gaya dan perpindahannya, sehingga bisa dituliskan persamaan Fs cos theta, di mana F-nya adalah gaya, S adalah perpindahan, sudutnya adalah theta itu, di mana sudut gaya dengan perpindahannya, W adalah usaha sendiri dengan satuannya Joule ya. Nah, di sini seperti yang kita tahu, usaha juga bisa bernilai positif dan bernilai negatif. Nah, kapan usaha itu akan nilai positif? Jika gaya dan perpindahannya berarah sama. Nah, kapan usaha akan bernilai negatif? Jika gaya dan perpindahannya berlawanan arah. Berarti dia akan bernilai negatif, maaf. Nah, yang perlu diingat di sini juga, konsep usaha ini berbeda dengan apa yang kita biasa lakukan. Contohnya pada saat kita memikul suatu benda selama beberapa menit. Nah, di situ bukan berarti kita melakukan usaha atau kerja, karena syarat dari usaha itu adalah terjadinya perpindahan atau berpindahnya suatu benda dari titik satu ke titik lainnya. Di sini tidak terjadi perpindahan, di mana delta R-nya sama dengan 0, maka usahanya juga akan sama dengan 0, kayak gitu. Nah, kita mempunyai contoh kasus seperti ini dalam pengerjaan soal. Sebuah benda bermasa M terletak pada bidang datar licin pada benda dengan gaya sebesar 5 Newton dan membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap arah perpindahannya. Akibat dari gaya tersebut, benda berpindah dari A melalui B ke kanan pada gambar ini. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya F dari A ke B atau jika jarak A dan B itu adalah 4 meter. Berarti jika kita mempunyai gambar seperti ini dan kita mempunyai benda dengan massa M di sini, dia akan bergeser sepanjang AB gitu ya. Nah, di sini kalau kita ingin menjawabnya, berarti kita langsung saja menggunakan persamaan W sama dengan Fs cos theta tadi atau cos alpha di sini ya. Berarti kita langsung tulis F-nya adalah 5 Newton dengan S-nya adalah 4 meter dan cos 60. Jadi dari hasil perkalian ini kita dapatkan nilai 10 Joule. Ya gitu, konsep dari perpindahan atau konsep dari usaha dengan perpindahan membentuk sudut. Nah, kita juga mempunyai contoh satu lagi. Seseorang menarik sebuah vacuum cleaner dengan gaya 50 Newton
dan gaya tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan arah perpindahannya. Perpindahan yang dialami oleh vakum cleaner itu adalah 8 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh orang itu? Abaikan kehadiran gaya di sini. Atau yang diabaikan adalah gaya geseknya ya. Di sini berarti kita akan menjawabnya. Yang diketahui adalah gayanya adalah 5 Newton, terus sudutnya ada 30 derajat, perpindahannya atau delta X-nya adalah 8 meter. Yang ditanya adalah usahanya. Jadi kita langsung masukkan ke persamaan W cos alpha dikali dengan delta X, atau W sama dengan F cos alpha kali delta X ya tadi, maaf. Berarti kita masukkan 50 dikali cos 30 dikali 8. Maka kita dapatkan 200 akar 3 Joule. Atau bisa kita tulis 346,41 Joule. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh si vacuum cleaner itu adalah, usaha yang dibutuhkan adalah 346,41 Joule kayak gitu. Nah, kita punya lagi contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 detik kemudian kecepatan mobil itu menjadi 3 kali semula. Jika massa mobil itu adalah 1000 kg, hitunglah usaha yang dilakukan oleh mesin mobil itu. Nah, di sini diketahui adalah X0-nya adalah 0, kecepatan awalnya adalah 10, massanya adalah 1000 kg, FVT-nya adalah 3 dan P0-nya adalah 30 meter per sekon dengan waktu 10 sekon. Nah, di sini kita bisa jawab yang ditanyakan adalah usahanya. Berarti kita bisa tuliskan PT sama dengan P0 AT. Berarti seperti rumus yang dijelaskan di dinamika dan kinematika ya. Berarti 30 meter per sekon sama dengan 10 meter per sekon plus A dikali 10 sekon ya, sama dengan, berarti A nya bisa kita dapatkan adalah 2 meter per sekon kuadrat kayak gitu. Nah, untuk mencari X nya berarti kita menggunakan persamaan X sama dengan X0 tambah P0T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti X0 adalah 0, P0 nya adalah 10, T nya adalah 10 dikalikan setengah dikali dengan percepatannya tadi dikalikan dengan kuadrat dari T nya, sehingga kita mendapatkan 200 meter. Nah, dari hasil tadi kita bisa masukkan ke persamaan dengan mencari gayanya. Di situ berarti F sama dengan 1000 dikali dengan percepatannya itu 2, berarti kita dapatkan 2000 Newton. Sehingga dengan kita mengetahui nilai gayanya, kita bisa mencari nilai si W nya. Berarti F sama dengan 2000 dikali dengan 200, kita mendapatkan 400.000 Joule atau 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, kita akan lanjut ke teorema usaha dan energi, di mana di sini energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi
jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Jadi benda itu akan memiliki energi jika benda itu memiliki kemampuan atau melakukan usaha. Contohnya, kendaraan dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakarnya. Kayak gitu ya. Nah, kita akan lanjut berbicara tentang si energi kinetik. Nah, apa sih energi kinetik itu, seperti apa? Berarti energi kinetik selalu diasosiasikan dengan gerak suatu benda. Nah, energi kinetik sendiri adalah besaran skalar dengan satuannya sama dengan usaha ya. Usaha berhubungan dengan energi kinetik ya, sangat berhubungan. Di sini kita misalkan bahwa gaya itu atau F-nya adalah sebuah gaya konstan. Seperti ilustrasi di awal tadi, berarti kita bisa tuliskan W sama dengan F dikali dengan S. Nah, akan sama dengan kalau kita bicara tentang gaya, berarti F itu akan sama dengan M kali A. Berarti di sini kita bisa tuliskan M kali A kali S. Nah, untuk melihat persamaan gaya di gerak horizontal, kita bisa tuliskan untuk melihat percepatannya P kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2A kali S, atau kita bisa tuliskan AS sama dengan P min P0 per 2, atau setengah dalam kurung P0 P kuadrat min P0 gitu ya. Maaf. Kalau kita tuliskan, berarti bisa kita tulis usaha itu sama dengan M dikali dengan P kuadrat min P0 kuadrat per 2. Atau kalau diuraikan bisa kita tuliskan setengah MP kuadrat min setengah MP0 kuadrat. Sehingga dengan keadaan konstan, maka di sini P0-nya akan sama dengan 0. Atau kita akan mendapatkan energi kinetik sama dengan setengah MP kuadrat. Gitu. Kalau kita lihat hubungannya, juga kita bisa mendapatkan persamaan hubungan antara usaha dan energi kinetik seperti ini, di mana W sama dengan integral dari X I sepanjang XF, di mana kita akan mendapatkan nilai percepatan di sana dV dt. Terus kita akan masukkan ke dalam integral X sampai XI XF sama dengan MP dV dx. Nah, sehingga kita akan mendapatkan setengah MPF kuadrat min setengah MPI kuadrat. Nah, dengan keadaan untuk massa tetap, di mana Fx sama dengan M kali AX. Nah, untuk percepatan tetap kita bisa menggunakan persamaan tadi ya, A sama dengan V F min VI per T nya, atau dibagi dengan waktunya, sehingga kita akan mendapatkan energi kinetik itu akan sama dengan EK setengah MP kuadrat. Nah, bahwa bisa disimpulkan energi kinetik adalah energi yang terkait dengan gerak benda itu sendiri. Nah, seperti yang kalian sudah tahu, M itu adalah massa, P itu adalah kecepatan, EK adalah energi kinetik dengan satuan joule. Masing-masing satuannya bisa dilihat ya. Nah, sekarang ada hubungannya usaha dan energi kinetik ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti ini juga hubungannya dengan ilustrasi di sini ya. Benda-benda itu dengan mempunyai massa, mempunyai kecepatan, mempunyai perpindahan. Nah, usaha yang dilakukan pada benda atau sistem hanya mengubah laju benda.
atau energi kinetik. Berarti usaha sama dengan perubahan dari energi kinetik itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat laju akan bertambah jika usahanya positif, laju akan berkurang jika usaha atau kerjanya itu negatif, seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal untuk yang tadi. Berapa usaha yang diperlukan seseorang pelari dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dalam keadaan diam? Kita akan mencoba menjawab. Di sini yang diketahui adalah massa dengan kecepatannya. Berarti V0-nya sama dengan 0. Yang ditanya adalah si usahanya. Nah, kita langsung memberikan persamaan. W sama dengan setengah MPT kuadrat dikurangi dengan setengah M P0 kuadrat. Berarti kita langsung masukkan setengah kali 74 kali 2,2 kuadrat dikurangi dengan 0, karena P0-nya sama dengan 0. Makanya kita akan mendapatkan 180 Joule. Sekian untuk di bagian satunya. Kita akan lanjut lagi di bagian kedua.